Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas 15 soal tentang limit fungsi aljabar. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita bahas dari soal nomor 1. Nomor 1, nilai dari limit X mendekati 1 dari X kuadrat min 1 dibagi X min 1 adalah. Nah, untuk penyelesaian limit sendiri, langkah pertama itu kan kita substitusikan ya. Kalau misalkan kita substitusikan ternyata hasilnya adalah 0/0, maka bisa kita kerjakan dengan cara pemfaktoran, atau yang kedua dengan cara mengalihkan sekawan kalau misalkan dia mengandung akar ya. Nah, kalau untuk soal nomor 1 ini di sini limitnya X-nya mendekati 1, berarti langkah pertama kita substitusi terlebih dahulu. Kita ganti si X ini dengan angka 1. Kalau kita substitusikan jadinya 1 kuadrat min 1 dibagi 1 dikurangi 1. Nah, berarti kan hasilnya 0/0. Karena hasilnya 0/0, bagi cara pengerjaannya yaitu kita harus menghilangkan si pembuat 0. Kita harus menghilangkan si pembuat 0 dari si penyebut. Caranya gimana? Caranya yaitu dengan cara memfaktorkan si pembilang. Ya, maka bentuk seperti ini itu kan bisa kita ubah menjadi limit X mendekati 1 dari apa? X kuadrat min 1. Nah, kita tahu kan kalau ada bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka bisa kita faktorkan menjadi A plus B dikalikan A min B. Jadi kalau ada X kuadrat min 1, kalau difaktorkan menjadi X plus 1 dikalikan X min 1 ya. Karena ini sama aja dengan X kuadrat min 1 kuadrat. Jadi A kuadrat min B kuadrat. Kalau difaktorkan seperti ini, baru dibagi sama X min 1. Nah, X min 1 inilah yang si pembuat 0/0, berarti harus kita hilangkan. Kita coret karena kan ada yang sama ya, atas sama bawah ya. Berarti dia tinggal limit X mendekati 1 dari X plus 1. Setelah seperti ini, maka nanti tinggal kita substitusi, kita ganti X-nya ini menjadi 1 karena X-nya mendekati 1. Jadi sama dengan 1 ditambah 1 yaitu 2. Maka jawabannya yaitu yang E. Nomor 2, nilai dari limit X mendekati 2 dari X kuadrat plus X min 6 dibagi X kuadrat min 4 adalah. Nah, ini sama. Kalau misalkan kita substitusi langsung ya, itu kan kita masukkan si 2 ini ke X ya, jadi X nya diganti 2. Ketika kita substitusi langsung hasilnya berapa? Nah, 2 kalau dimasukkan berarti 2 kuadrat plus 2 min 6 dibagi sama 2 kuadrat dikurangi 4. 2 kuadrat ini 4 tambah 4 6 dikurangi 6 0, berarti 0/0. Karena hasilnya 0/0, maka ini harus kita kerjakan dengan cara pemfaktoran. Kita faktorkan. Nah, yang atas ini dia bentuk persamaan kuadrat, yang bawah juga persamaan kuadrat. Berarti bisa kita faktorkan dua-duanya ya. Yang atas ini kalau difaktorkan apa? Kalau dia dikalikan hasilnya min 6, kalau ditambah 1. 6 itu kan perkalian, 1 kali 6 sama 2 kali 3 ya. Kita coba 2 sama 3. Karena di sini plus, maka yang besar yang plus. Gini ya. Dibagi X kuadrat min 4 itu sama aja dengan X kuadrat min 2 kuadrat. Jadi dia sama seperti bentuk soal nomor 1. A kuadrat min B kuadrat itu sama aja dengan A plus B dikalikan A min B. Nah, ini kalau misalkan kita faktorkan, dapatnya yaitu X min 2 sama X plus 2 gitu ya. Nah, ini tinggal kita coret aja yang sama. Nah, setelah kita coret, maka tinggal limit X mendekati 2 dari X plus 3 dibagi X plus 2. Karena di sini mendekati 2, maka X-nya diganti 2, berarti 2 tambah 3 dibagi 2 tambah 2. 2 tambah 3 berapa? 5 dibagi 4. Berarti jawabannya yaitu 5/4. Nomor 3, nilai dari limit X mendekati 4 dari 3X pangkat 3 dikurangi 48X dibagi X kuadrat min 16 adalah. Sama ya, ini kalau misalkan kita substitusi langsung, maka hasilnya adalah 3 dikali 4 pangkat 3 dikurangi 48 kali 4 dibagi
4 kuadrat min 16. Karena yang atas angkanya besar, sebenarnya nggak usah kita hitung, nggak apa-apa. Kita lihat yang bawah. Yang bawah ini kan dia 4 kuadrat 16. 16 dikurangi 16 kan dia 0 ya. Ini yang atas nanti pasti juga 0 juga. Nah, kalau misalkan pun yang atas nggak 0 tapi yang bawah 0, maka harus kita faktorkan juga. Karena kan kalau misalkan penyebutnya itu 0, maka nanti menghasilkan yang tak terdefinisikan ya. Nah, berarti harus kita faktorkan. Jadi limit X mendekati 4. Nah, ini kan 3X pangkat 3 min 48X. Jadi, ada 3X, ada 48X. Ini kalau kita faktorkan, berarti kan 3X-nya ini kan bisa keluar ya. 48 bagi 3 bisa kan ya? 48 bagi 3 yaitu 16. Maka kalau kita faktorkan, ini 3X-nya keluar. 3X dalam kurung. Nah, ini pangkat 3 sudah keluar pangkat 1, berarti tinggal pangkat 2. Dikurangi 48 bagi 3 yaitu 16 ya. Jadi 16 gini aja ya. Karena 48X dibagi 3X yaitu 16. Dibagi sama X kuadrat min 16. Nah, sama kan ya? Coret aja. Jadi dia tinggal limit X mendekati 4 dari 3X. Baru deh dimasukkan. X-nya diganti 4, berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. Jawabannya yaitu yang B. Nomor 4, nilai dari limit X mendekati 2 dari 2 per X min 2 dikurangi 8 per X kuadrat min 4 adalah. Nah, ini kalau kita substitusi langsung, hasilnya kan X-nya diganti 2 ya. Maka 2 dibagi 2 dikurangi 2. Jadi 2 dibagi 2 kurangi 2 kan dia 0 ya. Dikurangi 8 dibagi 0 kuadrat itu 2 kuadrat itu 4 dikurangi 4 itu 0 juga. Maka nanti kan dia nggak terdefinisi karena penyebutnya adalah 0. Maka berarti kalau ada soal seperti ini sama kita faktorkan juga. Caranya gimana? Nah, karena dia di sini adalah pengurangan 2 dibagi X min 2, berarti kan di sini harus nanti kita samakan penyebutnya ya. Berarti 8 dibagi, supaya mudah, X kuadrat min 4 ini kan bisa kita tulis menjadi X plus 2 dikalikan X min 2. Gini kan ya. Nah, baru disamakan penyebutnya. Kalau disamakan penyebutnya, ini kan istilahnya misalkan di sini angka 3, ini 3 kali 6. Berarti kan penyebutnya harus 3 kali 6 kan. Berarti kalau ini penyebutnya harus X plus 2 sama X min 2. Nah, ini kalau dia dibagi X min 2, hasilnya kan X plus 2 ya, dikalikan atasnya. Berarti 2 kali X plus 2 dikurangi 8-nya tetap. Ya, jadi sama aja dengan limit X mendekati 2 dari, ini kita kalikan, 2 kali X yaitu 2X, ditambah 2 kali 2 yaitu 4, dikurangi 8, dibagi X plus 2 sama X min 2. Oke, jadi limit X mendekati 2, 2X, 4 dikurangi 8 yaitu min 4 dibagi X plus 2 sama X min 2. Nah, sebenarnya yang membuat 0 itu kan yang X min 2 ini ya, maka X min 2 ini kan harus dihilangkan ya. Supaya dia hilang, maka nanti yang atas ini kita faktorkan 2X min 4. Jadinya limit X mendekati 2 ya dari 2X min 4. 2X min 4 maka 2-nya boleh kita keluarkan. 2 dalam kurung X min 2 dibagi sama X plus 2 sama X min 2. Jadi limit X mendekati 2, karena di sini sama, kita coret ya, tinggal 2 dibagi X plus 2. Setelah seperti ini tinggal kita substitusi. X-nya diganti sama 2, yaitu 2 dibagi 2 ditambah 2. Jadinya 2 dibagi 4. Kalau diperkecil sama aja dengan 1 dibagi 2. Jawabannya yaitu yang E. Nomor 5, nilai dari limit X mendekati 2 dari 6 dibagi X kuadrat min X min 2 dikurangi 2 dibagi X min 2 adalah.
Nah, caranya sama ya, ini sama seperti soal nomor 4. Kalau misalkan kita substitusi, di sini kan dia menghasilkan 0/0 juga. Karena 2 kalau dimasukkan di sini, 2 dikurangi 2 itu 0, berarti 2/0. Ini juga 0, jadi 6/0 kan nggak boleh ya. Jadi harus difaktorkan. Limit X mendekati 2, karena dia di sini pengurangan dalam bentuk pecahan, berarti harus disamakan dulu penyebutnya. Nah, yang depan penyebutnya ini kalau diuraikan, X kuadrat min X min 2 itu kan sama aja dengan X min 2 dikalikan X plus 1, gini kan ya. X kuadrat ini plus 1 min 2X kan min X, min 2 kalikan 1 min 2, betul ya. Ini 6 ya, dikurangi 2 dibagi X min 2. Nah, setelah seperti ini baru disamakan penyebutnya. Penyebutnya kan berarti kita tulis X min 2 sama X plus 1. Nah, X min 2 X plus 1 kalau dibagi ini kan tetap berarti 6 ya, dikurangi ini kalau dibagi X min 2 itu X plus 1 kalikan 2, berarti 2 kali X plus 1. Jadi limit X mendekati 2 dari 6 ini min 2 kalikan X jadinya min 2X, min 2 kalikan 1 yaitu min 2 dibagi sama X min 2 sama X plus 1. Jadinya limit X mendekati 2 dari 6 dikurangi 2 kan 4 ya. Jadi 4 min 2X dibagi X min 2 sama X plus 1. Nah, baru kita hilangkan si pembuat nolnya. Si pembuat nol kan sebenarnya kan X min 2 ini kan. Karena 2 kalau disubstitusi 2 kurangi 2 itu 0. Karena ini X min 2 yang atas 4 min 2X, maka boleh kita faktorkan. Kita keluarkan min 2-nya. Kalau min 2 keluar, jadinya apa? Tinggal X min 2 ya. Min 2 kali X, min 2X, min 2 kali min 2 plus 4, gitu ya, betul ya. Berarti dibagi sama X min 2 sama X plus 1. Yang sama kita hilangkan, jadi limit X mendekati 2 dari min 2 per X plus 1. Oke, baru kita substitusi 2-nya, jadi sama aja dengan min 2 dibagi 2 ditambah 1, jadi min 2 per 3. Min 2 per 3 jawabannya yaitu yang B. Nomor 6, nilai dari limit X mendekati 27 dari X min 27 dibagi X pangkat sepertiga min 3 adalah, nah ini kalau kita substitusi langsung itu kan hasilnya dimasukkan ke sini, 27 kurangi 27 kan 0. 27 pangkat sepertiga kan 3 ya, 3 kurangi 3 0, maka dia bentuknya adalah 0/0. Tadi kalau misalkan ada limit dari suatu fungsi yang menghasilkan 0/0, maka yaitu kita harus menghilangkan si pembuat 0 dengan cara memfaktorkan. Nah, si pembuat 0 itu berarti kan yang bawah X pangkat sepertiga dikurangi 3 ini kan harus dihilangkan kan. Kalau dihilangkan berarti ini itu kan dia faktor dari X min 27. Jadi X min 27 ini kan bisa kita faktorkan sehingga memperoleh ini sama hasil perkaliannya gitu ya. Nah, tugas kita adalah memfaktorkan. Tapi kalau memfaktorkan X min 27 itu kan susah ya, karena dia pangkat 1 difaktorkan. Nah, caranya bisa kalian gunakan cara bersusun. Nah, ini bisa kita lakukan apabila kalian sudah belajar bab suku banyak gitu ya. Kalau dengan cara bersusun itu kan seperti ini ya. Jadi X min 27 dibagi sama X pangkat sepertiga min 3. Nah, yang kita bagi terlebih dahulu adalah si X ini yang paling depan. X dibagi X pangkat sepertiga. X dibagi X pangkat sepertiga itu kan X pangkat 2/3 gitu ya. Kemudian kita kalikan semuanya. X pangkat 2/3 dikalikan X pangkat sepertiga itu X. X pangkat 2/3 dikalikan min 3 itu min 3 X pangkat 2/3. Nah, ini kita kurangkan. X kurangi X kan habis ya. Kemudian ini kan nggak ada, berarti kan 0 dikurangi min 3 X pangkat 2/3. Jadi min kalikan min kan plus.
jadinya 3x pangkat 2 per 3 ini min 27. Ini kita bagi lagi yang depan sama yang depan. 3x pangkat 2 per 3 dibagi x pangkat sepertiga yaitu 3x pangkat sepertiga. Nah, 3x pangkat sepertiga kalau dikalikan ini jadinya 3x pangkat 2 per 3. Ini dikalikan belakang, 3 kalikan 3 berarti 9 ya, min 9 x pangkat sepertiga. Kita kurangkan, ini habis. Yang atas berarti kan 0 dikurangi min 9x pangkat sepertiga yaitu 9x pangkat sepertiga min 27. Nah, kemudian 9x pangkat sepertiga dibagi x pangkat sepertiga yaitu 9. 9 kita kalikan ini 9x pangkat sepertiga. 9 kalikan min 3 itu min 27. Kalau kita kurangkan hasilnya adalah 0. Berarti ini adalah faktor dari x min 27. Kalau kita tulis jadinya limit x mendekati 27 dari x pangkat sepertiga min 3 itu kan pembagi dikalikan sama hasil bagi ya. Hasil baginya yaitu x pangkat 2 per 3 plus 3x pangkat sepertiga plus 9 dibagi sama x pangkat sepertiga min 3. Nah, karena ini udah sama berarti tinggal dicoret ya. Jadinya limit x mendekati 27 dari x pangkat 2 per 3 ditambah 3x pangkat sepertiga ditambah 9. Oke, setelah seperti ini baru kita masukkan si x nya ini 27 kita masukkan, jadinya 27 pangkat 2 per 3 ditambah 3 kali 27 pangkat sepertiga ditambah 9. 27 sendiri itu sama aja dengan 3 pangkat 3 dipangkatin 2 per 3 ditambah 3 kali 3 pangkat 3 dipangkatin sepertiga ditambah 9. Kita coret, ini kita coret, jadinya tinggal 3 kuadrat itu 9 tambah 3 kali 3 itu 9 ditambah 9 sama dengan 27. Maka jawabannya yaitu ya nomor 7, nilai dari limit x mendekati 1 dari 1 min akar x dibagi 1 min x kuadrat adalah, nah ini kalau misalkan kita substitusi x nya mendekati 1 berarti kan 1 dikurangi akar x berarti kan akar 1 ya, 1 kurangi 1 kan dia 0, yang bawah juga 1 dikurangi 1 kuadrat 0 juga, jadi 0 per 0, berarti harus kita faktorkan. Nah, di sini x kuadrat, di sini akar x. Berarti yang kita faktorkan itu yang bawah. Ingat, kalau ada a kuadrat min b kuadrat, kalau difaktorkan menjadi a plus b dikalikan a min b. Nah, jadi ini sama aja dengan 1 min akar x dibagi 1 min x kuadrat sama aja dengan 1 plus x dikalikan 1 min, maaf ini akar ya. Nah, oh enggak ya, 1 min x kuadrat berarti betul yang tadi. Nih saya ubah jadi limit x mendekati 1 dari 1 min akar x ya, yang bawah 1 min x kuadrat itu sama aja dengan 1 min x dikalikan 1 plus x. Sedangkan 1 min x ini yang membuat 0, jadi ini harus difaktorkan dengan bentuk a kuadrat min b kuadrat. Jadi sama aja dengan limit x mendekati 1 dari 1 min akar x dibagi, nah 1 min x itu kalau diubah menjadi 1 min akar x dikalikan 1 plus akar x, sedangkan ini tetap 1 plus x. Nah yang sama ini tinggal kita coret aja gitu ya. Jadinya limit x mendekati 1 dari yang atas berarti kan 1 ya, per 1 plus akar x dikalikan 1 plus x. Udah masukkan satunya berarti 1 per 1 plus akar 1 dikalikan 1 ditambah 1. Jadinya sama aja dengan 1 per akar 1 kan 1 ya, 1 tambah 1 2. Di sini juga 2, berarti 1 per 4. Jawabannya yaitu yang C. Nomor 8, nilai dari limit x mendekati 0 dari x plus akar x dibagi akar x adalah,
Nah, ini kalau kita substitusi berarti kan 0 ditambah 0 dibagi akar 0 kan 0 juga. Berarti hasilnya adalah 0 per 0. Nah, berarti harus kita faktorkan juga. Jadi limit X mendekati 0, kita harus menghilangkan si akar X ini. Yang atas X plus akar X ini kan bisa keluar ya. Jadi kita kedepankan akar X. Dalam kurung X dibagi akar X yaitu akar X plus 1 dibagi akar X. Gitu ya. Nah, ini kita coret. Oke, setelah seperti itu berarti tinggal limit X mendekati 0 dari akar X plus 1. Masukkan X-nya mendekati 0, jadi X-nya diganti 0. Jadi akar 0 ditambah 1. Akar 0 itu 0, jadi 0 tambah 1 yaitu 1. Jawabannya yaitu yang C.